Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Kalian kemarin sudah menonton atau melihat video membuat bipang. Nah, kali ini kita akan belajar menyimpulkan tujuan, alat atau bahan, dan langkah-langkah yang ada di video tersebut. Nah, ini contohnya prosedur. Jadi, prosedur itu tidak hanya membuat makanan atau membuat sesuatu. Tetapi, teks prosedur itu juga bisa ketika kamu melakukan peminjaman uang. Itu bagaimana caranya? Atau kalau di kalian itu peminjaman buku di perpustakaan. Nah, itu juga bisa dibuat menjadi sebuah teks prosedur. Kemudian, tentunya ini membuat pancake. Nah, pancake itu makanan orang luar negeri. Nantinya, karena kalian belajar bahasa Indonesia, Mem akan menyuruh kalian membuat makanan khas Indonesia. Nanti ditunggu ya tugasnya. Nah, ini melakukan tahapan memakai skincare. Ini buat yang cewek-cewek. Yang laki-laki sebenarnya pakai skincare itu juga baik, juga diperlukan. Nah, video kemarin itu tujuannya apa sih? Yaitu membuat bipang jagung, lebih tepatnya. Mem, kalau membuat bipang saja benar atau tidak? Benar sih, tapi lebih tepatnya itu membuat bipang jagung. Karena bipang itu ada dua, yaitu bipang beras dan bipang jagung. Pada video tersebut itu lebih condong ke bipang jagung. Jadi tidak ada langkah-langkah membuat bipang beras. Aduh, meskipun tiap hari mendengarkan bunyinya, tetap saja aku kaget dibuatnya. Oh iya, selamat datang di tempat pembuatan bipang milik keluargaku, teman. Bipang merupakan makanan ringan yang manis dan renyah. Cemilan ini banyak dijumpai di Jawa Timur. Kata ibu, sebenarnya bipang berasal dari negeri tirai bambu loh. Cemilan manis ini sudah ada sejak masa penjajahan Jepang di Indonesia. Bi berarti beras dan pang berarti wangi. Tapi entah kenapa orang Indonesia terpeleset lidahnya dan banyak yang menyebutnya jipang. Di Indonesia ada dua jenis bipang yang dibuat, yaitu bipang beras dan bipang jagung. Sebetulnya hampir tidak ada perbedaan cara mengolahnya. Hanya setelah matang, bipang beras harus dipadatkan dengan alat khusus yang beratnya mencapai 40 kg. Setelah itu, baru dipotong sesuai ukuran. Kalau yang kami buat ini bipang jagung. Perhatikan nih cara membuat. Nah, alat bahannya apa? Jagung. Jagung itu tadi dipilih. Kemudian alat bertekanan tinggi ini tidak kelihatan ya. Alat bertekanan tinggi ini yang membuat jagung itu terasa empuk. Kemudian gula cair. Nah, ini tuh fotonya bukan sirup ya, ini gula cair. Karena gula cair itu lebih bening. Kalau madu itu lebih coklat. Itu bedanya. Atau kalian lebih mengenalnya itu karamel atau gula cair. Nah, langkah-langkahnya apa video kemarin itu? Yang pertama, masukkan bulir jagung berkualitas ke dalam wadah bertekanan tinggi. Kemudian, yang kedua, tutup dan panaskan dengan api.
Tidak boleh dengan sinar matahari, tidak boleh. Harus dengan pakai api. Yang ketiga, selama proses pemanggangan, wadah harus diputar agar panas merata. Jadi, kalau kalian ingin membuat bipang yang enak, dalam proses pemanggangan itu tidak boleh dibiarkan. Hal ini bisa mengakibatkan salah satu sisinya itu gosong, yang satu tidak matang. Jadinya tidak panas merata, tidak enak. Makanya harus sesuai dengan langkah-langkah ini, yaitu harus diputar secara agar panasnya merata. Kemudian yang keempat, setelah lebih kurang 10 menit, wadah bisa terbuka. Maksudnya wadah ini bisa dibuka karena sudah empuk, sudah siap dikonsumsi. Yang kelima, setelah matang, ayak terlebih dahulu agar sisa kulit jagung terbuang. Jadi nih, karena tadi kan namanya meledak gitu ya, pok gitu. Pastinya masih ada kulit jagung itu yang masih menempel. Atau enggak gitu, ada di sisa-sisanya bawahnya itu. Nah, agar bersih, agar lebih enak, makanya jagung itu, bulir jagung tadi, itu diayak terlebih dahulu. Yang keenam, agar semakin enak, jagung yang telah bersih tadi dicampur dengan gula cair. Setelah itu, agar lebih menarik juga, dibentuk bulat-bulat dengan tangan. Nah, di proses inilah yang membedakan bipang beras dengan bipang jagung. Kalau bipang beras itu dicetak, dipotong jadi persegi panjang. Nah, kalau jagung ini dibentuk bulat-bulat begitu. Itu berdasarkan video yang telah bulir jagung kita lihat berkualitas kemarin. ke dalam wadah khusus bertekanan. Kemudian tutup dan panaskan dengan api. Selama proses pemanggangan, wadah harus selalu diputar supaya panasnya merata. Setelah kurang lebih 10 menit, wadah bisa dibuka. Awas, tutup telinga kalian. Teman, bunyi ledakan jagung biasanya lebih keras dari bunyi ledakan beras. Ledakan ini adalah hasil dari tekanan panas yang terakumulasi dari dalam wadah. Berbarengan dengan bunyi ledakan itu, jagung akan menyembur keluar dalam keadaan mengembang. Nah, satu lagi bedanya. Setelah diberi gula, bipang jagung tidak ditekan dan diratakan menggunakan alat, tapi dibentuk bulat-bulat menggunakan tangan kosong. Lah, bentar ditoto, selagi di acara. Oh gitu. Oh iya teman, rencananya hari ini mau ada acara selamatan desa. Jadi ibu mau membuat tumpeng bipang 2 rasa. Bipang karamel sudah jadi. Sekarang gantian membuat bipang rasa pandan. Teman, rasa dan warna bipang ditentukan saat proses pemasakan gula. Dalam proses ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu pembuatan warna dan pelarutan gula pasir dan bahan khusus. Setelah gula pasir dan ramuan rahasia dicairkan, kita bisa menambahkan sari pandan ke dalam larutan gula. Tuh, lihat, warnanya berubah menjadi hijau dan tentu saja aromanya wangi khas pandan. Teman, berbeda dengan bipang beras. Sebelum dicampur gula, berondong jagung harus kita ayak terlebih dahulu. Tujuannya supaya kulit permukaan jagung yang keras terlepas dari isinya yang lembut seperti busa. Tuh lihat, kulitnya pada rontok. Balik ini dia balik. Langsung sok kita kapan? Oke. Nah, setelah bersih, kita lanjutkan ke proses selanjutnya.
Masukkan berondong jagung ke dalam wadah besar dan siram dengan gula pasir yang sudah ditambahkan ramuan khusus. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Setelah merata, mipang harus dipindahkan ke meja cetak. Nah, ini dia atraksi yang kita tunggu-tunggu. Ayo, lempar paman. Jangan ditiru ya teman, karena paman sudah biasa melakukannya. Kalau kalian, dijamin ambiar. Teman, bipang harus segera dicetak selagi hangat. Kalau tidak, bipangnya akan menggumpal dan lengket sebelum terbentuk. Ini gila. Tutu sok bentuknya kayak lontong doang. Kayak bunder ini loh. Bunder. Kemarin. Nah, tugasnya yaitu nanti tunjukkan sebuah video. Sebutkan tujuan dari video prosedur yang telah kalian lihat. Jadi disebutkan apa tujuan video tersebut. Yang kedua, apabila ada alat bahan, sebutkan alat bahan tersebut. Apabila tidak ada, jawaban nomor ini dikosongi. Nah, ini apabila video tersebut berbentuk melakukan sesuatu, itu biasanya tidak ada alat atau bahannya. Apabila tidak ada, kamu kosongi ini jawaban ini. Nomor 2 kamu strip gitu, atau kamu kosongnya saja, tidak apa-apa. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dari video prosedur yang telah kalian lihat. Jadi buat seperti yang buat ini. Nah, buat seperti ini ya. Ditulis di buku tulis kalian. Jangan lupa bagian atas diberi nama, kelas, dan nomor presensi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.